Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Dewan Juri yang terhormat dan kakak-kakak panitia sekalian, kami dari tim Mark Zuckerberg dari Universitas Andalas yang beranggotakan saya Muhammad Hasbiah Syukri selaku ketua tim dan pembicara kedua, dan rekan saya dari pembicara pertama Najali Rahmatika, serta pembicara ketiga rekan saya Maisha Putri. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan penjabaran argumen mosi kami, yaitu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Kami berdiri sebagai standing position pro, akan menjabarkan penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan. Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro sangat setuju sekali dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Dewan Juri yang terhormat, sama-sama kita ketahui di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini semua aspek terdampak. Salah satu yang paling terdampak ialah dari sektor ekonomi ini, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga jika terus kita biarkan, maka ini akan berdampak kepada keberlangsungan negara dan juga terhadap sektor lainnya, terutama kepada sektor kesehatan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kita perlu melakukan langkah yang konkret untuk kemudian dapat memulihkan ekonomi nasional ini. Kita harus mengetahui sektor apa yang memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini perekonomian nasional mengalami penurunan mencapai angka minus 1,1%. Dan juga sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak terhadap pandemi COVID-19 ini, Dewan Juri yang terhormat. Limitasi kami ialah kami akan memaksimalkan sektor pariwisata yang sudah memiliki sertifikat yang telah berstandar kesehatan, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, argumen kami yang pertama ialah sektor pariwisata sebagai devisa negara. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa sektor pariwisata adalah penyumbang devisa negara terbesar di non-migas, sehingga perlu kita menjadikan sektor pariwisata ini sebagai kunci utama. Memang ada sektor-sektor lainnya yang juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi, namun itu tidak sebesar yang diberikan oleh sektor pariwisata. Sehingga kami memutuskan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai kunci utama, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua argumen kami yaitunya sebagai penunjang sektor-sektor lain yang juga ikut berkembang di dalamnya. Dalam sektor pariwisata juga terdapat sektor UMKM, ekonomi kreatif, perhotelan, perdagangan, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Ketika sektor pariwisata ditutup dan juga tidak dimaksimalkan, sektor-sektor lainnya juga akan ikut terimbas oleh hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Berapa banyak perdagangan dari masyarakat kecil yang mati akibat ditutupnya pariwisata, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kekhawatiran dari tim kontra mengenai bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka itu akan kami jawab oleh pembicara kedua, Dewan Juri yang terhormat, mengenai hal tersebut. Kami tidak akan membiarkan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami terapkan agar pemulihan memaksimal sektor pariwisata ini sebagai pemulihan yang pertama, kami akan menerapkan protokol kesehatan, di mana kami akan mewajibkan setiap pengunjung pariwisata dari luar negeri maupun dari luar daerah membawa surat rapid antigen, Dewan Juri yang terhormat. Dan untuk wisatawan lokal, kami akan mencek suhu dan juga memastikan tidak dalam keadaan sakit mereka, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, kami akan menyediakan pos-pos untuk cuci tangan dan juga terdapat di sana desinfektan. Lalu kami juga akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk memperhatikan berjalannya protokol kesehatan tersebut. Kami dari tim pro setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Saya akan memulai pembicaraan dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan para pemirsa sekalian, sebelum saya masuk pada ranah argumen saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh tim kontra seandainya mengenai permasalahan mosi kita pada kesempatan kali ini. Pariwisata kita angkatkan, tentunya menjadi pertanyaan bagaimana pasien COVID-19 yang terus akan bertambah. Sama-sama kita ketahui dengan adanya pariwisata yang telah sesuai dengan standar protokol COVID-19, di mana Menparekraf telah menyatakan dengan
tegas bahwasanya adanya program di mana Menparekraf telah menunjang bagaimana pariwisata sesuai dengan protokol COVID-19 yang dinamakan CHSE. Apa itu CHSE? Clean, Safety, Healthy, dan Unforgettable Sustainable, di mana telah dijamin sebagaimana protokol COVID-19, sehingga tidak perlu kita cemaskan kembali. Dan mekanisme apa yang harus kita lakukan? Tentunya dengan ada pariwisata yang berdampak dari luar negeri atau yang berasal dari luar daerah, tentunya kita akan melakukan swab atau rapid, di mana untuk menjaga pariwisata yang ada pada daerah tersebut, dan bagaimana kita menjamin tersebut tentunya sesuai dengan protokol dan lembaga pemerintah yang akan menjamin bagaimana telah terlaksana sesuai dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, mengapa pariwisata sebagai kunci utama? Tentunya dengan sektor-sektor lain hanyalah sebagai pendukung, di mana sektor pariwisata lah yang menjadi sektor utama, dikarenakan sektor-sektor lainnya yang akan meningkat jika seandainya pariwisata berjalan. Maka kami masuk pada ranah argumen kami yang pertama, yaitu mengapa kami menjadikan pariwisata sebagai kunci utama. Yang pertama, pariwisata adalah sebagaimana data dari Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia pada tahun 2019, di mana pariwisata adalah sebagai tolak ukur devisa negara, di mana penghasil devisa tertinggi dari pariwisata untuk negara. Bahwasanya 270 triliun devisa negara bersumber dari pariwisata. Oleh karena itu, jika seandainya pariwisata tidak dapat kita maksimalkan, maka tentu tidak akan menjadi dapat stabilitas negara kita menjadi imbang kembali seandainya pariwisata ini tidak dapat kita angkatkan. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui berdasarkan data riset Menteri Keuangan, 97% keuangan devisa negara menurun ketika pandemi COVID-19. Maka dari itu pariwisata haruslah kita naikkan kembali, karena dari pariwisata itulah menjadi sumber utama devisa negara meningkat. Dan mengapa kita mengangkatkan pariwisata sebagai kunci utama? Yaitu pariwisata telah sesuai dengan standar yang ada. Karena apa? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuat yang namanya CHSE yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana pariwisata tersebut telah terkontrol dan telah tersertifikasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana sebagaimana sesuai dengan standar yang ada, yaitu standar COVID-19. Maka tidak perlu kita cemaskan lagi. Apalagi telah adanya vaksinasi sekarang. Jika seandainya telah ada vaksinasi, bukan berarti kita berleha-leha untuk menerapkan protokol COVID-19, namun dengan vaksinasi tersebut diharapkan telah adanya imunitas yang baru, di mana herd immunity telah membuat masyarakat lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa orang lainnya juga akan terkuat oleh orang yang telah divaksin itu. Selanjutnya, mengapa kita menjadikan pariwisata sebagai kunci utama? Yaitu dengan pariwisata lah sektor-sektor lain bisa meningkat. Mengapa demikian? Dari pariwisata lah orang-orang yang sebelumnya stres di rumah, yang hanya di rumah saja, akan menjadi lebih keluar, dikarenakan refreshing otaknya yang hanya di rumah saja. Sehingga dengan pariwisata tersebutlah orang-orang lebih keluar, dan sektor-sektor lainnya juga meningkat diharapkan, yaitu seperti halnya sektor ekonomi. Orang-orang yang keluar tentunya akan berbelanja, dan UMKM pun dapat lebih memaksimalkan bagaimana perekonomiannya, sehingga dengan sektor-sektor lainnya dapat menyumbang, namun tidak menjadi kunci utama, dikarenakan sektor-sektor lainnya hanya menyumbang beberapa dari perekonomian untuk negara, sehingga sektor pariwisata lah menjadi sektor utamanya. Selanjutnya, mengapa sektor sebagai kunci pariwisata sebagai kunci utama, yaitu sektor-sektor lainnya juga akan meningkat, seperti okupansi hotel, di mana dunia perhotelan turun 14,45%, di mana pendapatan tersebut juga berkurang dari biasanya. Oleh karena itu, jika seandainya pariwisata kita tingkatkan kembali, maka tentunya sektor perhotelan juga akan meningkat juga. Selanjutnya, penerbangan domestik turun 98,34%, di mana penerbangan tersebut menjadi kunci utama pariwisata seseorang. Jika seandainya orang berpariwisata, tentunya angka domestik tersebut akan menjadi lebih tinggi, penerbangan juga lebih banyak. Oleh karena itu, sektor-sektor lainnya juga akan membantu untuk pemulihan ekonomi nasional kembali. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya dengan standing position kami sebagai tim pro, menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap, pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dapat teratasi dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utamanya. Dan kami yakin dan percaya bahwasanya akan memenangkan mosi pada kesempatan kali ini dengan argumen-argumen yang telah kami jabarkan sebelumnya. Baiklah, saya akan memulai berpidato dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan seluruh sivitas akademi yang kami hormati, dan juga tim kontrak yang sangat luar biasa. Sebelum saya memberikan fakta dan data dari argumen kami, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk membantah dan membidas kekhawatiran dari argumen tim lawan. Dewan Juri yang terhormat, kami memahami kekhawatiran dari tim lawan mengenai
bagaimana bisa kita menjadikan sektor pariwisata sebagai kunci utama, padahal kasus COVID masih saja terus meningkat setiap harinya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita tentu tahu bagaimana kondisi COVID yang meresahkan pada saat sekarang ini. Namun kita juga dihadapkan pada dua dilema besar, yaitu kesehatan dan ekonomi, di mana kesehatan menjadi garda terdepan untuk menghadapi COVID, dan juga ekonomi merupakan penopang kehidupan masyarakat pada saat ini. Yang artinya kita tidak bisa mengesampingkan salah satunya, di mana tidak akan ada penyelesaian ekonomi tanpa adanya penyelesaian COVID. Begitu juga sebaliknya, penyelesaian COVID tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pemulihan ekonomi. Ya, kita dapat melihat bagaimana vaksin saat ini yang sudah mulai tersebar dan ditargetkan pada tahun ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, yang artinya diharapkan tahun depan sudah mencapai herd immunity, di mana dikatakan vaksin sudah berhasil untuk disebar. Dan ini juga menjadi jalan untuk kita, angin baru untuk kita, untuk melakukan pemulihan ekonomi, dan sebagai sektor utamanya adalah sektor pariwisata. Kenapa tersebut? Hal ini jika dikhawatirkan dengan kerumunan dan sebagainya, ada program dari Menparekraf mengenai CHSE yang sepertinya sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, di mana CHSE ini merupakan jaminan terhadap objek wisata yang memberikan jaminan bahwa objek wisata tersebut sudah melewati protokol kesehatan, sehingga masyarakat dapat pergi untuk sana dengan aman, dengan melalui mekanisme tetap protokol kesehatan. Kemudian CHSE ini juga sudah ada lebih dari 5.000 objek wisata di 34 provinsi. Kemudian, baiklah, masuk kepada elaborasi penguatan dan penegasan kembali argumen kami. Pertama, yaitu sektor pariwisata merupakan sektor penghasil devisa terbesar di bagian non-migas. Sebelum itu menjelaskan mengenai tentang sektor pariwisata sebagai penghasil devisa utama, kita perlu melihat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada tahun lalu. Itu GDP saja mencapai minus 2,7%. Artinya ini bahkan lebih parah daripada tahun 1998. Maka karena ini kita perlu melakukan pemulihan ekonomi di saat kita juga melakukan penyebaran vaksin. Dengan langkah konkretnya yaitu sektor pariwisata sebagai kunci utama. Sehingga apa yang menjadi impact terbesar sehingga kita perlu penting untuk mengambil sektor pariwisata ini sebagai kunci utama, yaitu sektor pada tahun 2019 sektor pariwisata mampu menghasilkan 1.200 triliun sebagai penghasil devisa, di mana besar dananya ini didapatkan dari sektor pariwisata, dan ini akan mampu membuat ekonomi Indonesia pulih kembali. Dan bahkan pada tahun 2020 kemarin sektor ekonomi di pariwisata itu menurun sampai 75%. Kemudian masuk kepada elaborasi dan penegasan kembali argumen kami yang kedua, itu mengenai sektor pariwisata mampu mendorong pulih dan berkembangnya sektor lainnya, di mana didasarkan pada teori trickle down effect, di mana efek merembes ke bawah, ya artinya suatu hal terjadi karena suatu hal lainnya. Ini sejalan dengan sektor pariwisata, di mana ketika kita mendorong pulihnya, berkembang sektor pariwisata, maka sektor-sektor lainnya juga akan ikut pulih dan berkembang, seperti sektor perhotelan, UMKM, transportasi, dan sebagainya. Kita dapat melihat efeknya seperti apa. Contohnya ketika dampak ketika corona terhadap pariwisata, yaitu terhadap para pekerja, itu 32 juta tenaga kerja tidak langsung terdampak, yakni di UMKM, kemudian ada toko souvenir, penari, pemusik, pekerja seni, yang utama di bagian sektor pariwisata. Kemudian juga ada bahkan suatu Aston Bogor, mereka merumahkan 120 karyawannya. Kemudian jika kita mendorong ini pulih, sektor pariwisata pulih dan berkembang, maka efeknya adalah ada suatu daerah yang di mana penelitiannya perhotelan mampu memberikan ADP sebesar 92,50%. Ya, artinya ini teori ini sangat berdampak pada pemulihan ekonomi. Maka dari itu kami sebagai tim pro, kami setuju bahwa untuk masa ini pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata sebagai kunci utama. Terima kasih. Terima kasih pembicara ketiga. Selanjutnya, reply space dari pembicara pertama. Diberikan waktu 2 menit ketika pembicara pertama berbicara. Baiklah, saya akan berbicara dalam 3, 2, 1.
Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di akhir perdebatan kita pada sesi ini, di mana kami dari tim pro dari awal sampai akhir tetap setuju pada mosi kita, yaitunya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, yaitunya dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Kami juga sudah menjawab kekhawatiran yang akan timbul dari tim kontra, dan juga kami sudah menjawab pertanyaan yang timbul dari tim kontra. Kekhawatiran dari tim kontra yaitunya bertambahnya pasien COVID-19, di mana kami sudah menjawab hal tersebut tidak akan terjadi. Jikalau itu pun terjadi, maka itu akan tidak besar pengaruhnya, Dewan Juri yang terhormat, karena dari sektor pariwisata ini memiliki dampak dan impact yang cukup besar terhadap perekonomian dan juga terhadap sektor kesehatan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Lalu pertanyaan yang muncul dari tim kontra yaitunya mengapa tidak menggunakan sektor dari migas, kami juga menjawab bahwa untuk pembangunan dan juga memaksimalkan dari sektor migas itu sendiri membutuhkan biaya pembangunan yang sangat besar, Dewan Juri yang terhormat, berbeda dengan sektor pariwisata yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih kecil. Dewan Juri yang terhormat, argumen kami pada perdebatan yang kali ini yaitunya pertama sebagai devisa negara, yaitunya sektor pariwisata ini adalah penyumbang devisa negara terbesar dan migas yang dapat jika kita buka kembali, maka ini akan dapat memulihkan perekonomian nasional itu sendiri. Lalu yang kedua, yaitunya akan dapat mendukung sektor-sektor lainnya yang ikut terdampak akibat tidak dimaksimalkannya atau ditutupnya sektor pariwisata ini, Dewan Juri terhormat. Argumen kami sudah telah dielaborasi oleh pembicara kedua dan juga ditambah bukti dan fakta oleh pembicara ketiga, Dewan Juri terhormat. Maka jelaslah pada perdebatan kali ini kami dari tim pro sudah dengan tegas, lugas dan mantap menyatakan kami setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu kami setuju bahwa untuk pemulihan ekonomi nasional yaitunya dengan memaksimalkan sektor pariwisata. Sekian Dewan Juri yang terhormat, kami percaya dalam perdebatan kali ini. Baiklah, dengan berakhirlah speech tadi dari pembicara pertama, maka berakhirlah penyampaian argumen dari kami dari tim Mark Zuckerberg. Kami dari tim Mark Zuckerberg, saya Hasbi dan rekan saya Najeli dan Maisha turut undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.